Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja, ya tetap semangat bersama dengan keluarga. Salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Oh ya, terima kasih ya. Sebelum saya berbicara di sini, saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, sudah like, share, karena tanpa bantuan teman-teman tentunya channel saya tidak berkembang. Jadi sekali lagi, saya berterima kasih kepada Anda semua yang luar biasa, dan saya siap untuk memberikan info-info terbaik, apalagi kalau bicara untuk tim nasional. Tentunya saya selalu akan berada bersama dengan Anda, mensupport terus tim nasional agar terbang tinggi. Nantinya apapun yang terjadi tetap kita Garuda, ya. Sama seperti 4 pemain kita, ya, pemain Indonesia. Saya tidak menyebutkan lagi sekarang, mereka naturalisasi sudah nggak ada, mereka sudah warga negara Indonesia resmi, ya, punya nasionalis yang sangat tinggi, jiwa nasionalis mereka yang luar biasa, perlu untuk kita apresiasi kepada mereka. Dan siapa mereka ini? Ya teman-teman, Jai Ises, kemudian Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Calvin Verdong. Memang banyak pemain-pemain lainnya juga yang sudah menyandang sebagai warga negara Indonesia, dan seperti kita tahu Justin Hopner ada di sana, Sandy Walsh, ya, kemudian ada Sain Patinama, Nathan Cho, Ivar Yaner, sudah ada Rafael Struik, juga sudah ada sebelumnya juga. Kita tahu bersama kita punya Elkan Bagot. Ya, pemain-pemain yang luar biasa tentunya, ada Jordi Amat juga. Tapi saya khusus memang kali ini berbicara dengan 4 pemain yang saya sebutkan tadi. Jai Ises, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Calvin Verdong. Kenapa saya bisa berbicara dengan mereka ini? Karena 4 pemain ini ketika mengetahui kemarin tanggal 27 Juni kemarin kan di Kuala Lumpur, ya itu jam 2 waktu Indonesia bagian Barat, jam 3 di Kuala Lumpur, kita sudah tahu bersama teman-teman, hasil undian itu di babak ketiga sudah berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur, dan kita berada di grup C. Banyak yang mengatakan, yang melihat bahwa ini grup yang keras tentunya, ya itu yang kata orang, karena di sana ada Jepang, langganan Piala Dunia. Ada Australia juga yang sudah ikut Piala Dunia. Ada Arab Saudi yang dikata tuh membuat kejutan, yang mengalahkan Argentina di pertandingan pembuka. Walaupun Arab akhirnya tersisih di fase grup, tapi mereka meledakkan ini berita-berita yang sangat luar biasa ketika mengalahkan Messi dan kawan-kawan. Dan itulah satu-satunya kekalahan Argentina sebelum akhirnya Argentina menjadi juara dunia kemarin, ya. Dan mereka berada satu grup dengan kita, Arab Saudi, di samping Bahrain dan Cina, ya. Banyak yang melihat, ya wajar, ini grup yang sangat kuat untuk persaingannya. Memang bagi Indonesia ini berat katakan, tapi kan saya sudah bilang sebelumnya, Ketua Umum Erick Thohir sudah mengatakan lawan siapapun kita hadapi mereka. Sekarang dengan kondisi tim yang berbeda tentunya, berbeda dengan Piala Asia. Kita sudah punya Jai Ises, sudah punya Tom Hai, sudah punya Ragnar Oratmangun, dan punya Calvin Verdong. Itu yang makanya saya bilang di awal tadi, 4 pemain ini yang artinya mengisi kekuatan, ya, 4 amunisi ini menghadapi putaran ketiga, menghadapi Jepang, menghadapi Australia, Arab Saudi, kemudian Bahrain dan Cina. Karena kita akan bertanding pertama itu melawan Arab Saudi, kita akan tandang ke Arab, ya. Kalau kita bisa membuat ledakan di sana dan kejutan dengan paling tidak menahan imbang aja, ini sudah suatu hal yang luar biasa. Apalagi sekarang kan Sintayong sudah resmi akan menukangi kita 3 tahun ke depan sampai 2027, sehingga sudah ada kesepakatan dengan PSSI, dalam hal ini Pak Erick Thohir, bahwa dia akan terus bersama dengan tim nasional kita. Suatu kabar yang sangat oke, baik sekali bahwa kita bersama dengan Sintayong, dan Sintayong akan memutuskan siapa pemain-pemain yang akan dia panggil. Ini sudah semakin dekat, ya, sudah mau masuk nantinya ke Juli ini, dan kemudian ada Agustus, September kita sudah main. Jadi praktis kita cuma 2 bulan, ya, untuk bersiap. Itu termasuk yang sangat singkat persiapan ini. Nah, kedepannya tentunya akan ada pemain-pemain lagi yang untuk diambil untuk memperkuat tim nasional kita. Tetapi, ya, sebelum kita ke sana, bagaimana 4 pemain yang saya sebut tadi ini menyambut dengan baik hasil drawing, hasil undian yang terjadi di Kuala Lumpur. Ya, baik Jai Ises, Ragnar, Tom, Verdong itu mengatakan bahwa hadapi saja siapapun yang ada, karena itu sudah menjadi sebuah risiko. Kita harus siap semua di putaran ketiga ini. Tim-tim kuat, tidak ada tim-tim yang tidak kuat. Sudah ada 18 besar, 18 negara terbaik di Asia yang berkumpul di putaran ketiga, terbagi dalam 3 grup A, B, C. Nah, kita harus bermain, ya, harus menatap itu laga dengan
penuh keyakinan, optimisme. Ini luar biasa. Keempat-empatnya tuh sangat yakin, menyambut dengan antusias yang sangat tinggi untuk drawing ini. Ya, boleh orang mengatakan bahwa Jepang kuat, ya Arab Saudi, Australia itu tim-tim yang sangat favorit. Tapi kan di lapangan dalam sepak bola semua bisa terjadi, termasuk Indonesia bisa mengalahkan mereka. Mengapa tidak? Karena kan di Piala Asia kemarin saja tanpa Jai, Calvin Verdong, Tom dan Ragnar, kita hanya kalah 3-1 dengan Jepang. Banyak orang mengatakan bahwa ini akan menjadi makanan buat Jepang, bisa menang dengan 5 gol ke atas. Tapi buktinya Jepang juga hanya menang 3-1. Kita bisa membuat gol balasan lewat Sandy Walsh. Mereka juga punya satu penalti dari kesalahan Jordi Amat di menit awal untuk dapat penalti. Dan saya pikir kita bisa dengan ketambahan pemain. Apalagi kita sudah bisa mendapatkan lagi 3-4 pemain ke depan untuk mengisi, ini sangat kuat. Nah, Jai mengatakan bahwa kita Garuda, kita harus semangat ya untuk menghadapi Jepang, menghadapi Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Tidak perlu takut, kata Jai, perlu support dari semua masyarakat Indonesia. Kan ini bagus. Seorang pemain dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, karena kita tahu Jai kan sudah membawa Venezia itu lolos dalam persaingan di Serie B. Kemudian mereka sekarang ada di Serie A. Pemain Indonesia pertama yang nantinya akan berlaga di Serie A bersama dengan Venezia. Kita tidak tahu apakah dia akan keluar dari Venezia untuk mengikuti pelatih mereka Paolo Vanoli yang konon diambil oleh Torino, dan ada rumor yang beredar bahwa Jai juga dibidik. Tapi siapapun yang akan ambil Jai, dia akan bermain di Serie A. Itu yang paling penting, poinnya di situ. Bahwa kita punya pemain di Serie A, Jai Isyas, dan nama Indonesia akan tentunya terangkat di sini dengan merah putih sebagai bendera kita. Nah, Tom Haye juga menyambut ini dengan luar biasa, dan dia merasa ya ingin cepat-cepat untuk bisa bermain, mengenakan kostum tim nasional Indonesia lagi, bermain. Dia sudah tidak sabar, Tom, yang mengatakan bahwa inilah saatnya untuk bisa membuktikan bahwa kita masih bisa memberikan persaingan yang kuat di level Asia, dan mari kita tunggu bersama-sama. Ragnar juga demikian, menyambut dengan antusias yang sangat tinggi, dan dia ingin untuk bisa bertarung menghadapi tim-tim seperti Jepang, Australia, juga dengan Arab Saudi, Bahrain dan China. Ragnar mengatakan bahwa dia masih optimis bahwa kita masih bisa berbuat yang terbaik, ya. Untuk paling tidak, jika kita tidak lolos dalam posisi 1-2, masih bisa berupaya untuk bisa mengambil posisi 3 atau posisi 4 dalam klasemen. Orang boleh mengatakan tim-tim itu kuat yang saya bilang tadi dengan Arab, Australia, termasuk dengan Jepang, Bahrain, China, tapi Indonesia tidak boleh dianggap remeh, dan kita punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Sama juga dengan Calvin Verdong. Ya, kalau Jai Isyas sudah bermain 3 kali, ada 1 gol yang dia lesatkan, ya. Kemudian ada Tom Haye bermain 3 kali dengan 1 gol yang dia lakukan. Kemudian dengan Ragnar dengan 3 pertandingan juga 1 gol, dan ini luar biasa. 3 pemain ini mengawali debut-debut mereka dan sudah membuat gol-gol yang baik bersama dengan baru 3 pertandingan mereka sudah bisa membuat gol. Apalagi Jai seorang pemain belakang. Ya, kalau Ragnar kan ada di depan. Tom seorang gelandang, ya. Dan Calvin Verdong baru 1 pertandingan dia melakukan itu bersama dengan Filipina. Dia tidak bermain melawan Irak ketika dia diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, dan dia tampil oke sekali. Sangat mengesankan di debut awal dia di GBK sebelum dia digantikan oleh Pratama Arhan di babak kedua. Dan ini kan sangat menjanjikan pemain dari Nijmegen yang nantinya akan segera pindah mencari klub yang lain. Dan Verdong ketika mengetahui bahwa timnas Indonesia, timnas kebanggaan dia, berada di grup C, dia merasa ini suatu hal yang menantang untuk karir dia. Dia ingin menunjukkan ya bahwa Indonesia bisa. Teman-teman dia memberikan support juga buat teman-teman yang lain, ya buat teman-teman di timnas, bahwa ayo kita bersama-sama untuk membawa Garuda terbang tinggi. Dan ini bagus, membangkitkan semangat, motivasi yang tinggi buat semua rekan-rekan. Dan harus ada pemain-pemain seperti mereka memang. Dan Verdong saya pikir akan menjadi bagian penting ketika dia bermain di posisi kiri. Ya, walaupun kita tahu bersama kita ada Arhan di sana, ada Sain Patinama, tapi Verdong sudah memperlihatkan itu dan pasti akan mendapatkan kepercayaan bagi seorang Sintayong untuk Verdong ini bermain di posisi kiri. Dan 4-4 yang saya sebut ini semua akan menjadi bagian sebagai pemain inti di tim nasional. Ya, Jai Isyas tidak akan tergantikan bermain di belakang. Sangat dingin. Ketika dia bermain 3 kali, ya tidak bermain melawan Irak memang, tapi 2 kali lawan Vietnam, 1 kali lawan Filipina, clean sheet. Luar biasa. Ya, mencetak bahkan di situ 6 gol. Ketika dia ada di lapangan 6 gol tanpa kebobolan. Kita akan menang 1-0 dan di Jakarta lawan Vietnam, dan menang 3-0 di Hanoi pada Maret yang lalu.
Kemudian Juni kemarin kita bisa menang 2-0 melawan Filipina. Jadi ketika ada Bang Jai di lapangan, kita tidak kebobolan. Semoga ini menjadi pelejut juga bagi pemain lainnya untuk tampil sangat baik nantinya di putaran ketiga. Demikian juga dengan Tom, Ragnar, dan Calvin Verdong. Ini adalah pemain-pemain utama yang akan dipasang langsung oleh STJ dalam starting 11. Tom pasti tidak akan tergantikan. Ya, di lini tengah Ragnar juga di depan sebagai pemain yang sangat baik. Dia akan menjadi pilihan utama juga. Dan Calvin Verdong. Empat-empat ini akan masuk di dalam starting 11-nya di putaran ketiga. Tapi bagi Bang Jai harus hati-hati, ada satu kartu kuning. Memang masih bisa bermain melawan Arab Saudi. Tapi kalau dia mendapat kartu kuning lagi, mungkin ini akan berpengaruh dalam pertandingan kedua melawan Australia ketika kita balik ke kandang bertanggal 10 September yang akan datang. Dan kita akan tunggu nantinya. Semoga semua akan bermain dengan baik demi untuk Merah Putih. Demi untuk Garuda. Karena mereka semua mengatakan, ayo Garuda, kita bisa. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan berbicara tentang 4 pemain ini yang jiwa nasionalisnya sangat tinggi dan tidak bisa diragukan lagi. Dan mereka sangat berharap ya sudah seakan-akan cepat-cepat ya datang bulan September itu untuk mereka bisa bermain dalam 2 pertandingan pertama di bulan September sebelum akan bertarung di bulan Oktober dan November. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan berbicara tentang Jai Ises, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Calvin Verdong. Ciao.